Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi sistem akuntansi yang saya kembangkan, yaitu Sibuku. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan bisnis dengan lebih mudah, terstruktur, dan otomatis. Sebelum kita masuk ke menu sistem akuntansi Sibuku, kita diharapkan untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan juga password yang sudah terdaftar. Setelah login, kita akan masuk pada halaman dashboard. Pengguna dapat melihat ringkasan kondisi keuangan secara real-time, mulai dari total pemasukan, pengeluaran, saldo, grafik keuangan, hingga aktivitas transaksi terbaru. Dashboard ini membantu pengguna memahami kondisi finansial hanya dalam satu tampilan. Lalu, menu selanjutnya yaitu akun atau rekening. Menu rekening digunakan untuk mengelola sumber dana seperti kas, bank, dompet digital, atau rekening lainnya. Dan kita juga bisa menambahkan rekening baru dengan membuat rekening dengan mengisi data-data tersebut. Tidak hanya membuat, tapi kita juga bisa cek detail rekening tersebut, serta cek buku besar dengan melihat transaksi apa saja yang terjadi pada rekening tersebut. Lalu, pada menu kategori, ini digunakan untuk membuat dan mengatur kategori pemasukan dan pengeluaran. Kategori membantu transaksi lebih rapi dan laporan lebih mudah dianalisis. Di halaman ini kita bisa lihat total kategori dan transaksi apa saja yang menggunakan kategori tersebut. Dan kita juga pastinya bisa menambahkan kategori pemasukan ataupun kategori pengeluaran yang baru. Lalu, di menu pemasukan, ini digunakan untuk mencatat pendapatan atau penerimaan uang. Setiap pemasukan dapat dikaitkan dengan rekening, kategori, cabang, dan produk jika diperlukan. Selanjutnya, kita bisa juga menambahkan transaksi baru dengan pertama memilih rekening tujuan, kategori pemasukan, dan mode input. Terdapat 3, yaitu nominal saja, dari produk, dan dari layanan. Saya akan contohkan dari produk. Di produk kita bisa memilih produk apa saja yang kita pilih dan akan terhitung total harganya. Untuk keterangan, kita bisa kosongkan karena opsional. Jika sudah selesai melakukan transaksi, kita juga bisa cek kembali transaksinya, dan jika ada kesalahan, kita bisa edit lagi transaksinya dan menyesuaikannya kembali. Pengeluaran menu ini digunakan untuk mencatat biaya operasional seperti pembelian barang, tagihan, dan kebutuhan bisnis lainnya. Setiap transaksi otomatis mengurangi saldo rekening. Hampir sama seperti pemasukan, keterbalikannya kita juga bisa melakukan transaksi untuk pengeluaran. Kita juga bisa melihat detail pengeluaran dan juga edit sama seperti pemasukan, dan juga hapus transaksi yang tidak kita inginkan. Menu transfer digunakan untuk memindahkan saldo antar rekening internal, contohnya dari bank ke kas. Transaksi ini tidak mempengaruhi laba rugi, hanya perpindahan saldo. Saya akan coba melakukan transfer rekening. Pertama-tama kita bisa memilih rekening asal dan juga rekening tujuan. Lalu kita bisa menentukan jumlah transfernya. Lalu jika sudah berhasil, kita bisa cek ulang kembali apakah sudah benar. Jika salah, kita bisa edit kembali transfer tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada menu Chart of Account atau daftar akun, digunakan untuk mengatur struktur akun akuntansi seperti aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban. Menu ini penting agar laporan sesuai standar akuntansi. Dan pastinya kita juga bisa melihat detail akun, informasi akun, dan jurnal terbaru di akun tersebut. Serta kita bisa juga menambahkan akun baru. Kita bisa mengisi form dengan memasukkan kode akun, nama akun, tipe akun, kategori akun induk, dan deskripsi. Lalu ada menu template berulang. Menu ini digunakan untuk membuat transaksi otomatis yang terjadi rutin setiap gaji, sewa, atau langganan layanan. Sistem akan mencatat transaksi sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang mari kita coba buat template berulang yang baru. Pertama kita bisa pilih tipe transaksi pemasukan atau pengeluaran, lalu nama template, dan rekening terkait.
lalu kategori transaksi dan jumlah transaksi, lalu frekuensi perulangan, kita bisa pilih harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Lalu kita bisa pilih mulai start dari tanggal berapa. Dan jika sudah jadi, kita bisa cek kembali detail template yang sudah kita buat. Dan walaupun ini otomatis, saya juga menambahkan fitur untuk manual. Kita bisa aktifkan langsung dan akan terjadi transaksi sesuai template tersebut. Sekarang kita masuk ke menu-menu inventory. Yang pertama ada menu kategori produk. Menu ini digunakan untuk membuat kelompok produk berdasarkan jenis atau kategori. Tujuannya agar pengelolaan inventory lebih mudah. Lalu setelah itu kita juga bisa cek daftar kategori produk yang ada di halaman ini dan kita bisa tambahkan kategori baru. Selain kita tambahkan, kita juga bisa cek kembali detail kategori tersebut. Lalu di menu produk digunakan untuk menambahkan barang fisik yang dijual. Di sini pengguna dapat mengatur nama produk, stok, harga beli, dan harga jual. Dan sama seperti halaman lainnya, di sini terdapat data produk dan juga daftar-daftar produknya. Nah, mari kita coba buat produk baru. Di produk baru, pertama kita akan memilih kategori produk, lalu nama produk, lalu SKU, lalu harga jual dan harga beli. Dan kita juga bisa mengatur konfigurasi pajak jika perlu. Dan kita juga perlu mengatur stok awal dan satuan barangnya. Dan jika sudah, kita bisa cek kembali detail barang yang sudah kita buat apakah sudah sesuai. Lanjut ke menu layanan. Di sini digunakan untuk mencatat jasa atau produk yang bukan stok, cocok untuk usaha yang menawarkan servis atau pekerjaan berbasis waktu. Sama seperti halaman produk, memiliki data tentang layanan dan juga daftar-daftar layanan. Nah, mari kita coba buat layanan baru. Pertama-tama kita isi dulu semua form yang dibutuhkan untuk membuat layanan baru. Dan juga jika sudah selesai, mari kita cek kembali. Dan jika tidak sesuai, kita bisa edit kembali lagi dan memperbarui sesuai keinginan kita. Nah, aku juga menambahkan menu pelanggan. Menu ini menyimpan data pelanggan seperti nama, kontak, dan riwayat transaksi. Data pelanggan membantu proses penjualan dan analisis performa customer. Dan kita juga bisa lihat langsung detail setiap customer, informasi di dalamnya. Lalu ada juga menu pergerakan stok, mencatat perubahan stok dari pembelian, penjualan, retur, penyesuaian, atau transfer antar cabang. Setiap perubahan tercatat secara otomatis. Aku akan mencoba untuk membuat pergerakan stok yang baru. Pertama, kalian perlu memilih salah satu produk, lalu tipe pergerakan, stok masuk atau stok keluar, lalu kuantitas atau jumlah barangnya, dan form lainnya, seperti referensi, tanggal, ataupun catatan. Dan jika sudah, kalian tinggal cek kembali apakah sudah benar, dan jika salah, kalian bisa edit kembali. Selanjutnya ada menu laporan. Ringkasan laporan memberikan gambaran global hasil transaksi seperti total pendapatan, pengeluaran, dan perubahan saldo dalam periode tertentu. Nah, di ringkasan ini banyak sekali. Jadi laporan ini digunakan untuk analisis lebih detail, mencakup laporan laba rugi, neraca, cash flow, buku besar, hingga laporan stok. Masuk ke daftar menu manajemen, yang pertama ada menu cabang. Ini digunakan untuk mengelola cabang bisnis. Setiap cabang memiliki data transaksi, stok, dan laporan terpisah sehingga mudah dibandingkan. Oke, selanjutnya kita coba buat nambah cabang baru. Jadi pertama kita perlu memberikan nama cabang, lalu alamat, telepon, dan juga email cabang. Selanjutnya ada menu pengguna. Menu ini digunakan untuk menambah pengguna dan mengatur hak akses. Ada beberapa role yang berbeda seperti admin, owner, ataupun staff. Sekarang kita coba untuk menambahkan user baru atau pengguna baru. Pertama kita perlu memberikan nama lengkap, lalu email, password, lalu konfirmasi password ulang, pilih role, dan pilih cabang.
Dan jika sudah berhasil, kita bisa cek ulang kembali untuk konfirmasi bahwa sudah benar. Dan jika belum, kita bisa edit lagi ataupun hapus user. Selanjutnya, menu pajak digunakan untuk mengatur tarif VPN atau pajak lain sesuai kebutuhan bisnis. Pajak dapat otomatis diterapkan pada transaksi. Untuk di menu pajak ini, aku belum bisa menjelaskan secara detail tentang fungsi-fungsinya dan mengenai pajak. Jadi kalian bisa simak saja, kurang lebih seperti di video, halaman-halaman menunya seperti ini. Terkait fungsi create, edit, ataupun delete, semua bisa. Lalu di menu terakhir, yaitu pengaturan, untuk mengatur konfigurasi dasar aplikasi seperti nama bisnis, dan juga menu WhatsApp untuk notifikasi transaksi atau pengingat. Dan itu dia, sekian penjelasan dari saya tentang proyek akuntansi Sibuku ini. Jika kalian tertarik atau ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa cek bio YouTube saya, terdapat IG saya, dan kalian bisa DM langsung saya.